Wang Lin merenung dan sangat khawatir. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan dilakukan King Sui. Dia menghela nafas sebelum menutup matanya dan terbenam dalam kultivasi. Aku tahu tentang hubunganmu dengan King Sui. Setelah kamu menguasai transformasi pertama, saat aku pergi mengambil kristal surgawi hujan, aku mungkin menemukan beberapa berita tentang King Sui. Pria tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan ramah. Pada saat krisis di Tanah Roh Iblis, dia tidak melupakan teman-temannya. Sekarang dia aman, dia masih tidak melupakan King Sui. Ini cukup untuk menenangkan pikiranku saat aku meninggalkan sekte ilahi burung Poenis kepadanya dan memberikan semua mantraku. Pria tua itu mengangguk sambil mengangkat tangan dan menunjuk ke punggung Wang Lin. Energi asalnya mengalir tanpa henti ke Wang Lin. Energi asal ini mengelilingi jiwa asal Wang Lin dan memasuki benih api di dalam. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 1 tahun lagi berlalu. Selama tahun ini, situasi di aliansi tidak banyak berubah, masih ada perselisihan dan perang. Wilayah timur dari 4 sekte ilahi tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Namun karena perintah membunuh aliansi pada Wang Lin, ada banyak yang cukup berani untuk memasuki 4 sekte ilahi. Namun orang-orang ini tidak bisa memicu gelombang dan dibunuh oleh penjaga 4 sekte ilahi. Bahkan mereka dengan kultivasi yang kuat yang berhasil menghindari para penjaga dihancurkan oleh para tetua sekte ilahi begitu mereka masuk lebih dalam. Perang antara Al-Hiven dan aliansi berlanjut, dan mayat sekte tetap diam. Namun selalu ada orang-orang dari mayat sekte di medan perang. Mereka mengumpulkan tubuh yang rusak dan utuh. Di sisi lain, mereka mulai menghubungi kedua belah pihak dan memulai bisnis mereka sebagai penjual. Kelanjutan perang menyebabkan semua orang menyambut mayat sekte. Sejumlah besar mayat dijual ke pasukan Al-Hiven dan aliansi. Demikian pula, giok langit, harta, bahan dan semua hal yang digunakan untuk bertukar mayat dibanjiri ke mayat sekte. Hanya alam kekosongan dan 4 sekte ilahi yang damai. Selama tahun ini, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat lebih cepat. Guntur menderu dari tubuhnya keluar lebih sering dan bergema di sekte ilahi burung Poenis. Meskipun tidak semua orang melihatnya, mereka semua tahu tentang dia. Semua anggota klan tahu bahwa Wang Lin ini yang melepaskan guntur adalah kaisar ilahi masa depan mereka, harapan sekte ilahi Poenis. Namun selama ada orang, akan ada perselisihan dan memperebutkan kekuasaan. Sekte ilahi Poenis adalah sama. Tidak semua orang mengenali Wang Lin, faktanya banyak orang yang menolak Wang Lin muncul. Secara khusus, ada 3 yang dipilih dari sejumlah besar orang yang dibesarkan untuk menjadi kaisar ilahi berikutnya. Hati mereka dipenuhi dengan keengganan. Bahkan ada beberapa kultivator yang lebih tua yang tidak puas dengan niat kaisar ilahi. Namun kekuatan kaisar ilahi terlalu besar, sehingga orang-orang ini tidak berani untuk tidak patuh. Selama 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam, Wang Lin tidak pernah berhenti berkultivasi. Kaisar Poenis tidak pernah berhenti memberi Wang Lin energi asal apinya sendiri, dan ada juga panas di dalam batu yang mereka berdua pakai. Ini menyebabkan kultivasi Wang Lin menjadi lebih halus. Jiwa asalnya telah pulih. Benih api di dalam dirinya telah menyerap semua api ini dan tampaknya siap untuk meleleh. Ini melepaskan gelombang energi asal api yang kuat di seluruh tubuh Wang Lin, dan 7 tato api berkedip di lengan kanan Wang Lin. Pergerakan energi asal yang kuat ini adalah sumber guntur menderu yang datang dari tubuhnya. Pada hari ini, energi asal api di dalam Wang Lin mencapai batas. Jika dia menyerap lagi, dia akan meledak. Perasaan sobek memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan menunjuk ke seluruh tubuhnya. Setiap kali jari-jarinya mendarat, energi asal yang kuat di tubuhnya akan menghilang sedikit. Dia menunjuk dirinya sendiri 7 kali berturut-turut. Energi asal yang akan meledak di dalam Wang Lin mereda dan rasa sakit menghilang bersama dengan itu. Namun dia basah oleh keringat yang dengan cepat berubah menjadi gas putih dan naik ke udara. Wang Lin menghela nafas panjang dan perlahan berkata, "Ini adalah kali ke-8. Selama 3 tahun ini, Wang Lin telah mengalaminya 8 kali. Setiap kali energi asal dalam tubuhnya mencapai puncaknya dan dia siap meledak, dia akan dengan cepat memadatkan energi asal api, memungkinkannya untuk menanggung lebih banyak lagi. 4 kali awal, Kaisar Ilahi Burung Poenis membantu Wang Lin menyegel energi asal. Waktu yang tersisa semuanya dilakukan oleh Wang Lin sendiri. Saat energi asalnya ditekan, tato api tambahan muncul di sebelah 7 yang sudah ada di lengan kanannya. 8 tato membentuk lingkaran. Dia hanya perlu 1 lagi untuk menyelesaikan lingkaran ini. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius adalah 9 masa kultivasi. Ini mengharuskan untuk terus menyerap energi asal api sampai 9 tato api telah terbentuk. 9 tato api ini mewakili 9 masa hidup budidaya. Anda meminjam kekuatan dari 9 masa kultivasi ini
untuk membalikan langit dan kemudian menyerap semua kekuatan itu kembali menjadi satu untuk menyelesaikan transformasi pertama. Transformasi tidak akan mengubahmu, itu akan membuatmu lebih kuat. Ini akan memungkinkanmu untuk meledak dengan kekuatan ekstrim setelah menyelesaikan transformasi. Hanya ketika kamu melakukan ini aku akan merasa cukup nyaman untuk memungkinkanmu menjadi kaisar ilahi dan melakukan perjalanan ke aliansi budidaya. Suara Kaisar Poenis datang dari belakang Wang Lin. Namun pria tua ini tidak punya banyak waktu, aku merasakan bayangan kematian mendekat. Aku harus mempercepat penyerapan 9 kamu. Proses ini akan sangat menyakitkan, tetapi kamu harus menanggungnya. Apa kamu setuju? Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Bagus. Kekaguman pada Kaisar Poenis menjadi lebih kuat, tetapi segera ada penyesalan. Dia dengan lembut berkata, kalau saja avatarku telah memberimu tanda Poenis saat itu dan kebangkitan Poenis MU sedikit lebih awal satu. Kaisar Poenis menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil napas dalam dan kemudian tangannya mengenai batu di bawah mereka. Dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya terbang ke udara dan dia digantung terbalik dengan kepala berjejer dengan kepala Wang Lin. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan bergerak. Dalam sekejap, energi asal api Kaisar Poenis mengalir ke tubuh Wang Lin melalui kepalanya. Pada saat yang sama, batu putih melepaskan panas dalam jumlah besar yang melonjak ke Wang Lin juga. Akibatnya, jumlah energi asal di dalam tubuh Wang Lin meningkat cepat. Namun rasa sakit yang datang dengan energi asal yang dipaksakan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan Wang Lin segera melepaskan sejumlah besar gas putih dari tubuhnya, dan gas putih ini terbentuk dari keringatnya. Saat energi asal mengalir, rasa sakit tubuhnya yang terkoyak membuat wajah Wang Lin menjadi suram. Dia meraung dan merasa seolah-olah sedang berjuang keras dalam badai yang mengamuk. Waktu berlalu dan raungan Wang Lin menjadi semakin keras. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak. Energi asal di dalam tubuhnya menjadi lebih keras, dan gemuruh dari dalam tubuhnya sepertinya menyatu dengan raungan. Pada saat ini, semua orang di dalam medan bintang yang terbakar dapat mendengar raungan menyakitkan ini. Wang Lin tidak bisa lepas dari rasa sakit ini atau memotong rasa sakitnya. Dia harus terus-menerus mengendalikan energi asal yang membengkak di dalam tubuhnya untuk terus berputar. Kalau tidak, tubuhnya akan segera meledak. Kaisar Poenis melakukan ini karena dia tidak berdaya. Dia jelas bisa merasakan kematian mendekatinya. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki sekitar 3 bulan kehidupan yang tersisa. Dalam 3 bulan, Heaven Blight ketiga akan meletus dan dia pasti akan mati. Rasa sakit yang hebat ini membuat gemuruh Wang Lin meraung-raung. Pada hari ke-7, energi asal dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya sekali lagi. Kaisar Poenix terlihat lebih tua dan aura kematian memenuhi tubuhnya saat dia jatuh di belakang Wang Lin. Apa yang dihitung kematian? Wajah Kaisar Poenis menjadi pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia memandang Wang Lin. Dia tidak takut mati. Dia takut mati tanpa alasan. Dia takut bahwa sekte ilahi burung Poenis tidak akan memiliki penerus dan dia takut sekte ilahi burung Poenis akan mati. Itu harus berhasil. Pada saat ini, Wang Lin adalah semua harapannya dan sesuatu yang dapat membuatnya tertawar yang bahkan dalam kematian. Wang Lin meraung marah dan energi asal di dalam tubuhnya meletus. Gemuruh bergema, dan energi asal yang kuat menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia mengangkat tangan ke dadanya dan hendak menyegel energi asal. Kaisar Poenis mengungkapkan sedikit kekecewaan, tapi dia tidak menghentikan Wang Lin. Dia tahu bahwa tidak banyak orang bisa meminjam kekuatan ini untuk secara langsung mencoba transformasi pertama meskipun tingkat keberhasilan lebih tinggi dan waktu yang dibutuhkan singkat. Mungkin persyaratanku untuknya terlalu tinggi. Lagi pula, dia hanya seorang anak yang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah bahwa aku tidak punya banyak waktu tersisa. Mata Kaisar Poenis menjadi suram saat dia menghela napas dan menutup matanya. Namun saat dia menutup matanya, tangan Wang Lin berhenti. Matanya menjadi tegas dan tekad bulat. Tato api ke-8, buka. Wang Lin berjuang untuk mengeluarkan raungan. Tato api ke-8 di tangan kanannya mulai terbakar dan terbang. Rasanya seperti bunga api mekar telah muncul di bintang yang terbakar ini. Tubuh Wang Lin melompat ke udara, dan bersama dengan raungan kuat, bunga yang terbakar melesat ke arahnya. Itu memasuki tubuhnya dan sepertinya memindahkan semua api di dalam sistem bintang. Pada saat ini, pembakaran bintang sekte ilahi burung Poenis mulai bergolak. Pada saat ini, semua makhluk dalam medan bintang yang terbakar ini terguncang dan mendongak. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Guncangan di wajah para tetua sekte Poenis lebih besar daripada saat mereka tahu tentang kebangkitan Poenis.
Kebangkitan Poenis tidak berarti bahwa orang itu akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Tetapi transformasi pertama dari 9 transformasi misterius berarti orang itu akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Itu adalah simbol gelar kaisar ilahi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Wang Lin melayang di antara bintang-bintang dan dikelilingi oleh api. Gelombang panas dari api menyebar ke seluruh bintang dan menyelimuti sekte Poenis. Di lengan kanannya sekarang ada 7 tato api. Bunga api yang baru saja mekar berada di luar tubuhnya, dan energi asal api yang lebat memasuki tubuhnya. Energi asal api yang tak terbayangkan menyapu tubuhnya seperti badai. Semua orang di dalam bintang yang terbakar ini dapat dengan jelas mendengarnya. Rasa sakit yang intens merobeknya. Tubuhnya seperti botol yang perlu menahan 9 kali kapasitas normalnya, sehingga orang bisa membayangkan rasa sakitnya. 9 transformasi misterius diselesaikan dengan meminjam 9 kali masa kultivasi dan terus-menerus mengompresnya, hingga memaksa kebangkitan melalui Poenis transformasi pertama. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Hanya 2 kali energi asalnya hampir membuatnya merasa seperti meridiannya akan meledak. Namun Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja. Dia sekali lagi menunjuk tato di lengan kanannya. Tato api ketujuh segera mulai membakar dan kemudian terbang dari tubuh Wang Lin dan berubah menjadi bunga api yang sedang mekar. Pada saat yang sama, suara letupan dari dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya. Gemuruh dari tubuhnya menyebar. Kabut darah menyembur keluar dari pori-pori Wang Lin dan mengelilinginya. Namun, saat kabut darah muncul, uap itu menguap oleh panas dan menghilang sebagai gas. 3 kali kehidupan energi asal memasuki tubuhnya, dan perasaan bahwa tubuhnya akan meledak menjadi lebih kuat. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia mengaum di langit. Saat dia meraung, cahaya merah muncul di sekelilingnya, dan baju besi merah muncul di sekujur tubuhnya. Saat baju besi itu muncul, energi asal yang tak terbayangkan di tubuh Wang Lin tampaknya telah menemukan tempat untuk pergi dan memasuki baju besi. Ini menyebabkan armor bersinar lebih terang. Kaisar Poenis menatap Wang Lin dengan antisipasi dan ketegangan. Tangannya terangkat ke udara. Jika Wang Lin tidak tahan, dia akan segera bertindak. Meskipun ini akan membuatnya kecewa, anggota klan ini yang telah terbangun 2 kali lebih penting daripada transformasi pertama. Aku terlalu tidak sabar. Bakatnya biasa, jadi memaksanya seperti ini mungkin membahayakannya. Dia sudah memutuskan. Saat Wang Lin menunjukkan dia tidak bisa mengatasinya, dia akan segera membantu. Munculnya armor Poenis menghilangkan rasa sakit di tubuh Wang Lin. Dia menghela nafas dalam saat dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk tato ke-6 di lengan kanannya. Setelah itu, gelombang energi asal api keluar. Karena aku harus menahan rasa sakit ini tidak peduli apa. Lalu, mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi kejam. Tangan kirinya tidak berhenti setelah mengaktifkan tato ke-6, dan itu menunjuk 3 kali. Tato ke-5, tato ke-4, tato ke-3. Dia membuka 4 tato hampir bersamaan. Pada saat ini, 4 kali energi asalnya mengalir keluar dan menyebabkan gemuruh-gemuruh surga yang bergema di bidang bintang. Tindakan gila Wang Lin menyebabkan mata Kaisar Poenis menyusut. Dia bisa melihat bahwa Wang Lin memiliki perlawanan yang sangat kejam. Orang ini baru berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan belum dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Kebangkitan 2 kali bukanlah kecelakaan. Kekejaman dan perlawanannya adalah kunci dari semua ini. 4 kali kapasitas energi asalnya selain energi asal dalam tubuhnya dan baju besi berarti bahwa sekarang ada 7 kali lebih banyak energi asal mengalir di tubuhnya. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan segera mengangkat tangan ke alisnya. Seekor Poenis putih muncul di antara alisnya. Sejumlah besar energi asal segera melonjak ke Poenis, menyebabkannya tumbuh hingga menutupi langit. Poenis ini ditangkap oleh Alser. Tetapi sejak Kaisar Poenis tiba, bagaimana ia bisa membiarkan Alser mengambil roh Poenis? Saat Poenis muncul, Wang Lin menanggung rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan mengeluarkan raungan saat ia mengangkat tangan untuk menunjuk salah satu dari 2 tato api terakhir yang tersisa. Dalam sekejap, tato api ini berubah menjadi energi asal dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa seluruh tubuhnya terbakar. Seolah-olah dia disempurnakan di dalam tungku surgawi yang terbentuk secara alami. Wang Lin tidak tahu bahwa orang-orang dari sekte Poenis semua menonton kebangkitan Kaisar Ilahi baru dengan akal ilahi mereka melalui metode khusus. Ada juga orang-orang yang akrab menonton. Lei Ji dan Kepala Besar berada di puncak gunung. Mereka berhenti berkultivasi dan keduanya menatap langit. Keduanya samar-samar bisa merasakan bahwa Wang Lin seperti burung phoenix yang akan bangun dan menderita pembalasan ilahi. Tuan. Di padang pasir, badai menghilang dan Tuan Angin menatap langit dan bergumam. Sungguh energi asal yang kuat. Mungkinkah dia sekarang menuai imbalan dari 3 tahun kultivasinya? Di planet budidaya lain,
Si Tunan berhenti berkultivasi dan menatap langit dengan mata bersinar dengan sedikit ketegangan. Penatua Poenis di sampingnya tidak memburu si Tunan untuk berkultivasi. Dia juga menatap langit dengan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Pada saat ini, bahkan hati tuanya tidak bisa menahan perasaan berbagai emosi. Ada dua orang lagi yang dikenal Wang Lin di planet ini, si Tunan. Salah satunya terletak di sisi barat laut planet ini. Ada lautan bunga di sana. Bunga yang dapat bertahan hidup dalam panas ekstrim ini jarang terjadi, tetapi tidak mustahil untuk menemukannya. Pada saat ini, ada seorang wanita duduk di dalam lautan bunga merah ini. Wanita ini bukan selir kekaisaran bunga, tetapi mayat perak. Pada saat ini, dia menatap langit dengan cahaya aneh di matanya. Dalam 3 tahun ini, dia samar-samar sepertinya mengingat sesuatu. Orang lain di planet ini berada di rawa tua. Tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan tato yang tak terhitung jumlahnya. Dan di sekitarnya ada beberapa binatang buas yang hidup di lingkungan yang panas ini. Namun binatang buas ini semuanya mati, dan kulit di antara alis mereka telah dihapus. Orang ini adalah Teasan. Dia menggigit ujung jarinya dan mulai menggambar pada salah satu kulit binatang. Tetapi pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan jarinya berhenti. Tuan, apakah kamu akan menyelesaikan pelatihan tertutup? Di sebuah planet dekat tepi bintang yang terbakar ini, ada patung batu hitam di puncak gunung tertinggi. Ini adalah patung Wang Lin, dan sebelum itu duduk seorang pemuda. Selama 3 tahun ini, pemuda ini duduk di sana melindungi patung itu selama lebih dari 1000 hari. Pada saat ini dia menatap langit dan mendengarkan gemuruh yang menggelegar. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tuan, itu Sisan. Di planet tempat sekte pemurnian jiwa berada, ada seorang pria tua duduk di dinding kota-kota sekte Poenis. Dia memegang kendi anggur di dalam dan minum dengan ekspresi pahit. Dia sudah seperti ini selama 3 tahun terakhir. Gemuruh dan sinar merah-merah menyebar di langit menyebabkan dia mengangkat kepalanya. Tapi setelah melihatnya, dia menunduk dan terus minum. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak tertua telah menganiaya kalian berdua. 2 aliran air mata jatuh dari matanya, lalu dia minum semua anggur dalam kendi. Ling Er, bawakan aku anggur lagi. Pria tua itu melemparkan kendi anggur ke tembok kota. Di belakangnya berdiri seorang gadis yang sangat cantik, dan dia menggigit bibir bawahnya. Saat dia tiba di sini, Master Yi Chen sudah seperti ini. Hatinya terasa masam saat dia berbalik. Maafkan aku kakak kedua, kakak ketiga. Suara menyakitkan pria tua itu terus memasuki telinganya. Ada tempat lain di dalam bidang bintang yang terbakar ini. Meskipun juga terisi panas, tampaknya ada topan tak terlihat yang menyebabkan nyala api berputar. Iblis besar Wang Lin, kamu pembunuh kejam. Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu menjebakku di sini untuk menderita racun api ini? Master Wang, tolong beri maaf pada Su kecil. Tempat ini terlalu menyakitkan. Tuan Wang, jika kamu memaksa kakek Su ke sudut, aku akan berjuang dengan hidupku. Kutukan dan pengemis yang menyedihkan tidak pernah berhenti dalam 3 tahun ini. Kadang-kadang bahkan ada jeritan sengsara. Ini membuatnya begitu setiap kali murid sekte ilahi burung Poenis lewat, mereka akan mengambil jalan memutar karena mereka menemukan suara ini mengganggu. Di tengah topan duduk seseorang. Dia dikelilingi oleh api dan harus terus menggunakan mantra untuk melawan. Jika dia ceroboh untuk sesaat, dia akan terbakar oleh nyala api. Orang ini adalah Su Liguo. Saat ini dia dalam keadaan suram, tetapi matanya beberapa kali lebih cerah dari sebelumnya. Dia telah dikelilingi oleh api selama 3 tahun ini, yang memaksanya untuk menyerap warisan pedang kuno untuk bertahan hidup. Su Liguo akan sering menyapu sekali dan api di depannya akan menghilang sedikit. Setelah itu, kutukan akan segera keluar dari mulutnya. Selama 3 tahun ini, hampir menjadi kebiasaan. Bocah kecil Wang Lin, jika kakek Su bisa keluar, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi untuk melakukan ini. Tepat saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan dia melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Sial, apakah pembunuh Wang Lin akan keluar dari pelatihan tertutup? Surga berbelas kasihan, pastikan dia tidak bisa keluar. Salah, jika dia tidak bisa keluar, bagaimana aku bisa keluar? Lebih baik baginya untuk keluar. Gemuruh menyakitkan Wang Lin menggema di seberang lapangan bintang yang terbakar. Membuka salah satu dari 2 tato api yang tersisa menyebabkan energi asal mengalir ke tubuhnya, membuatnya semakin menyakitkan. Pada saat ini Wang Lin mengenakan baju besi merah dan Poenis putih besar mengelilinginya, menyerap energi asal di tubuhnya. Namun demikian, 8 kali energi asal tubuhnya masih sesuatu yang Wang Lin merasa tak tertahankan. Rasa sakit menjadi lebih intens, tetapi rasa sakit itu tidak membuat Wang Lin menyerah. Sebaliknya, itu membangkitkan sifatnya yang menentang.
Dia tertawa dengan ekspresi menyakitkan, dan tawa yang tampak garang ini mengandung sedikit kegilaan. Ini hanyalah transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Aku pasti akan berhasil. Dengan raungan, tangan kiri Wang Lin tanpa ampun menekan tato api terakhir di lengan kanannya. Tato api terakhir tiba-tiba melepaskan semua energi asal yang dikandungnya. Pada saat ini Wang Lin dikelilingi oleh bola api. Bahkan tubuhnya tidak bisa menahan panas yang hebat ini, dan mulai membakar. Kamu telah mencapai batas. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik. Kaisar ilahi burung Poenis menghela napas dan mengangkat tangan untuk menunjuk Wang Lin. Dia mengerti bahwa kekuatan yang diperlukan untuk membangkitkan transformasi pertama adalah sesuatu yang Wang Lin tidak tahan. Wang Lin nyaris tidak bisa menahan 8 kali energi asal, dan sekarang dia sudah 9 kali, kemungkinan dia akan dibakar sampai mati sebelum dia berhasil. Tepat saat Kaisar Poenis hendak menghentikan Wang Lin berbalik. Mengabaikan fakta bahwa dia terbakar, dia menatap Kaisar Poenis dan suaranya yang serak menembus api. Aku masih belum mencapai batasku. Kamu? Kaisar menatap mata Wang Lin. Mata Wang Lin hampir dipenuhi kegilaan, keengganan, pantang menyerah, dan keberanian untuk menentang surga. Seperti iblis ganas yang tak tertandingi yang disegel oleh surga di kedalaman neraka. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu tidak akan pernah menghasilkan. Pada saat ini, Kaisar mengerti bahwa Dao Wang Lin adalah Dao pembangkangan. Menentang kultivasi untuk membentuk Dao, menentang Dao untuk membentuk Dao sendiri, menentang surga untuk mengubah nasib. Pembakaran tubuhnya tidak membuatnya berhenti berjuang. Dia menunjuk ke antara alisnya dan jiwa asalnya terangkat ke atas alisnya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asal mula naga guntur terbang keluar. Jiwa asalnya terangkat dari antara alisnya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Naga guntur kuno menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan guntur dan guntur mulai muncul di dalam bintang yang terbakar ini. Segera, guntur memenuhi langit berbintang. Pada saat ini, semua kultivator di dalam alam bintang merasakan guntur yang hebat ini. Segera, suara guntur menggantikan semua suara lainnya di dalam bintang. Baut petir muncul dan bergerak. Itu berkumpul ke arah Wang Lin. Guntur bergerak sangat cepat sehingga semua kultivator hanya bisa melihat baut guntur memenuhi langit. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat guntur yang tak berujung bergerak seperti gelombang menuju Wang Lin. Itu tampak seperti badai yang menyapu seluruh bintang. Tubuh Wang Lin terbakar dalam di tengah-tengah badai ini. Baut petir menyerbu tubuhnya dan dia dikelilingi oleh api dan guntur. Pada saat ini Poenis putih menyerang Wang Lin dan menyatu dengan tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi tato di armornya, dan energi asal di dalam Poenis bergegas ke tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, energi asal yang diserap armornya juga bergegas kembali ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin sekarang mengandung 9 energi kehidupan asal. Itu semua energi asal yang dia tekan di tubuhnya selama 3 tahun terakhir. Wang Lin tiba-tiba menjadi orang api, dan api lebat berkumpul di depannya dan membentuk pusaran. Pada saat yang sama, semua nyala api di dalam bintang tampaknya terpengaruh. Itu semua mulai berkumpul ke arahnya persis seperti guntur. Api yang telah ada selamanya dan tidak akan pernah padam bergerak, menyebabkan perubahan yang mengejutkan di bintang. Api bergerak bersama pusaran, menciptakan campuran merah dan perak seolah-olah api dan guntur telah menyatu. Api di ladang bintang yang terbakar yang menutupi 30% wilayah timur aliansi meletus. Api mulai menembus ke arah bintang-bintang di sekitarnya. Di sekte naga azur, sekelompok nyamuk buas, seperti binatang berdengung saat bergerak di antara pohon-pohon raksasa. Yang memimpin bungkusan itu adalah binatang nyamuk ungu yang seukuran gunung kecil. Nyamuk ini tiba-tiba melihat ke sekte Poenis yang jauh, dan matanya yang dingin dipenuhi kegembiraan. Tidak hanya dia, tetapi hampir semua anggota sekte ilahi naga azur menyadari perubahan dalam sekte ilahi burung Poenis. Di tengah sekte naga azur, ada sebuah planet hijau yang memiliki pohon menusuk langit dengan 3 tetua duduk di atasnya. Saat ini ketiga tetua membuka mata mereka pada saat yang sama. Kaisar ilahi baru sekte ilahi Poenis ini akan segera lahir. Ketiganya saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka segera bergegas menuju sekte Poenis. Adegan itu menyebabkan gelombang besar di sekte kura-kura hitam juga. Di rawa sekte kura-kura hitam duduk katak besar. Katak ini sangat malas, dan kadang-kadang lidahnya akan menyerang untuk mengambil binatang buas kecil yang lewat. Namun tepat pada saat ini, mata malas katak tiba-tiba terbuka dan guntur keluar dari tubuhnya. Ini menyebabkan semuanya dalam 1000 kaki darinya menjadi neraka guntur. Itu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sekte Poenis. Sama seperti binatang nyamuk, ada kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama, dalam sekte kura-kura hitam, beberapa tetua terbang ke udara.
Mereka menuju ke sekte ilahi burung Poenis. Kelahiran Kaisar Vermilion Poenis ilahi baru adalah masalah yang sangat penting bagi 4 sekte ilahi kita. Para tetua terbang cepat dan berubah menjadi sinar cahaya. Beberapa tokoh dengan senyum terbang ke bintang-bintang dari sekte Harimau Putih. Seluruh sekte Poenis tampaknya mendidih saat banyak orang bergegas keluar dari planet mereka dan masuk ke bintang-bintang. Sebagian besar dari mereka sangat bersemangat, tetapi beberapa dari mereka memiliki ekspresi suram dan tidak pasti. Di antara mereka adalah 3 yang dilatih untuk menjadi kaisar ilahi berikutnya. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tidak perlu berbicara tentang penampilan mereka, dan mereka semua berada di antara tahap Nirvana Scryer dan Nirvana Cleanser. Yang paling menonjol adalah yang bernama Rentau yang sudah berada di tahap awal Nirvana Cleanser. Di belakangnya ada 4 tetua yang semuanya menatap dengan murung ke langit. Ekspresi Rentau suram seperti air. Dia bisa dengan jelas merasakan api di dalam bintang itu menuju ke kedalaman bintang itu. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Jadi apa? Liao Yun, Feng San, sudahkah kalian berdua mengambil keputusan? 2 kandidat calon kaisar ilahi lainnya merenung. Senior Ren, aku berpartisipasi dalam pertempuran di Tanah Roh Iblis 3 tahun yang lalu. Wang Lin ini adalah seseorang yang aku tidak akan provokasi. Liao Yun mengangkat kepalanya, dan tatapannya tegas. Dia menatap Rentau dengan sedikit cemoohan di matanya. Liao Yun awalnya adalah orang yang sombong. Dalam sekte Poenis prestisenya adalah yang kedua setelah Rentau. Awalnya dia sangat tidak yakin tentang Wang Lin, tetapi setelah pertempuran di Tanah Roh Iblis lalu, setiap kali dia berpikir tentang Wang Lin, dia akan basah kuyup oleh keringat dingin. Dia telah beralih dari tidak yakin tentang Wang Lin menjadi sangat ketakutan dalam sekejap. Selama 3 tahun ini, dia perlahan-lahan belajar tentang Wang Lin dari kepala besar dan bahkan merasa hormat terhadap Wang Lin. Dalam pandangannya, rencana Rentau seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Rentau melebih-lebihkan dirinya sendiri. Satu-satunya perempuan di antara ketiganya, Feng San, merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, jika dia menyelesaikan transformasi, maka aku akan menghormatinya sebagai kaisar suci. Jika dia gagal, maka aku akan mendengarkan senior. Mata Rentau menjadi suram dan dia akan berbicara, tetapi pada saat ini, api menjadi lebih intens. Kemudian gemuruh keras bergema dan api menyatu dengan guntur. Kecepatan itu meningkat beberapa kali lipat. Api tak berujung berkumpul di kedalaman bintang-bintang dan terus memasuki tubuhnya bersama dengan guntur. Sendiri, ia menarik semua api dan guntur dalam sistem bintang. Kaisar Poenis mengungkapkan jejak kegembiraan yang langka. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit tanda terima kasih. Saat api yang tak berujung masuk, Wang Lin menutup matanya. Dia kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke dadanya. Segel 1. Guntur bergemuruh bergema, dan saat Wang Lin menunjuk, api di sekitarnya berkumpul lebih cepat. Saat ia menunjuk dadanya, sosok ilusi muncul di belakang Wang Lin. Ilusi ini secara tak terduga persis sama dengan Wang Lin, hanya saja itu terbentuk sepenuhnya oleh api. Saat ilusi ini muncul, kobaran api di dalam bintang-bintang sepertinya menyerah dan membungkuk. Tangan Wang Lin tidak berhenti, terus menunjuk ke tubuhnya. Segel 2. Segel 3. Dalam sekejap, Wang Lin menunjuk 9 kali. Setiap kali dia menunjuk, nyala api akan melonjak ke tubuhnya lebih cepat dan ilusi di belakangnya akan menjadi sedikit lebih jelas. Akhirnya, Wang Lin berteriak, 9 segel untuk menyelesaikan misteri, transformasi pertama. Ilusi di belakangnya tiba-tiba menjadi jelas, dan itu adalah Wang Lin yang lain. Ini bukan avatar, tetapi roh yang dibentuk oleh transformasi pertama dari 9 transformasi misterius. Roh menyatu dengan Wang Lin dan menyatu dengan benih api di jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal lain muncul dalam Wang Lin. Waktu sepertinya bertahan selamanya sebelum Wang Lin membuka matanya dan pandangan panas keluar. Semua api di sekitarnya tampak menari seolah-olah itu menyambutnya. Tatapan ini juga mengandung guntur yang sangat kuat. Dimanapun Wang Lin melihat, akan ada gemuruh guntur dan api mengerikan. Itu telah menyatu bersama dengan sempurna. Kaisar Suci. Kaisar Suci. Perasaan khusus yang anggota sekte Poenis miliki saat Kaisar Ilahi baru muncul menyebabkan mereka semua menangis dalam sukacita. Hanya Rentau yang menekan rasa panik di hatinya, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Pada saat inilah aliansi, Ahiven, mayat sekte dan berbagai kekuatan yang dibentuk oleh sisa-sisa aliansi semuanya disiagakan. Sejak berdirinya 4 sekte ilahi, penampilan Kaisar Ilahi baru akan selalu menyebabkan kegemparan. Sejarah 4 sekte ilahi sangat panjang. Itu ada sebelum alam surgawi runtuh. Meskipun alam surgawi adalah raja, selama puncak 4 sekte ilahi dengan keempat Kaisar Ilahi di sekitarnya,
bahkan alam surgawi hujan harus memberi mereka rasa hormat. Setiap kali kaisar ilahi baru muncul, alam surgawi akan mengirim hadiah ucapan selamat. Pada saat itu, tidak ada aliansi budidaya, hanya alam kekosongan brilian. Untuk lebih akurat, alam kekosongan adalah bawahan dari alam surgawi. Mereka bertanggung jawab atas semua kultivator ranah rendah. Namun karena kekuatan dari 4 sekte ilahi dan alasan khusus lainnya, alam surgawi memungkinkan 4 sekte ilahi dan alam kekosongan untuk ada pada saat yang sama. Munculnya kaisar ilahi baru sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan besar dalam energi asal. Bagi para kultivator yang kuat, itu adalah sesuatu yang bisa mereka rasakan dengan mudah. Pada saat ini saat Wang Lin menyelesaikan transformasi pertama, energi asal di seluruh sistem bintang aliansi mulai bergejolak dengan sekte Poenis sebagai pusatnya. Alhiven telah menduduki wilayah barat dan utara sistem bintang aliansi. Para utusan kuil surgawi Guntur ada di mana-mana. Setelah berhasil menganeksasi kedua wilayah, kuil surgawi Guntur sekarang berkuasa di sini. Istana-istana hitam seperti bukit-bukit kecil melayang di antara bintang-bintang, perlahan bergerak maju. Ada sejumlah besar kultivator Alhiven di sekitar mencapai istana. Setidaknya ada 100 istana, membentuk pasukan besar. Mereka bergerak menuju berbagai kekuatan aliansi di wilayah tengah. Meskipun ada banyak kultivator, tidak ada suara, hanya suara pedang terbang. Setelah bertahun-tahun berjuang, para kultivator Alhiven telah berubah juga. Ketidakdewasaan mereka telah hilang dan digantikan dengan aura pembunuhan yang ganas. Pada saat ini, fluktuasi energi asal menyebar dan melewatinya. Namun dengan tingkat kultivasi para kultivator ini, sangat sulit bagi mereka untuk memperhatikan perubahan halus dalam energi asal. Namun di dalam istana di dekat bagian belakang, yang hampir 10 kali ukuran istana lainnya, Master Flamespark tiba-tiba membuka matanya saat dia dalam pelatihan tertutup. Saat dia membuka matanya, 10 tetua lainnya di dalam istana juga membuka mata, dan mata mereka bersinar. Salah satu tetua perlahan berkata, fluktuasi energi asal ini berasal dari bagian timur aliansi. Mungkinkah beberapa harta yang kuat telah muncul di wilayah timur aliansi? Master Flamespark merenung dan menggelengkan kepalanya. Fluktuasi ini bukan kelahiran harta yang kuat. Wilayah timur milik 4 sekte ilahi. Mungkinkah kaisar ilahi baru telah muncul? Mata Master Flamespark berbinar. Dia masih tidak yakin, lagi pula, dia sudah lama meninggalkan aliansi. 4 sekte ilahi? Jika aliansi budidaya bukan tandingan kami, sekte sekecil itu akan runtuh di bawah tekanan pasukan Alhivenku. Seorang pria tua berambut merah di dalam istana mengungkapkan ekspresi jijik dan bangga. Master Flamespark memandang pria tua berambut merah itu dan berkata, 4 sekte ilahi jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Fluktuasi energi asal ini kemungkinan merupakan kelahiran kaisar ilahi yang baru. Aku tidak tahu yang mana. Dia tidak tahu mengapa rasa tidak nyaman datang dengan fluktuasi energi asal. Perasaan ini sangat misterius tetapi sangat jelas. Orang lain merasakan fluktuasi ini, seorang pria tua berpakaian hitam. Dia baru saja keluar dari terowongan yang menghubungkan Alhiven ke wilayah barat aliansi. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pandangannya sepertinya bisa menembus sistem bintang, dan matanya menyala. Kaisar ilahi baru 4 sekte ilahi ini. Fluktuasi ini berisi jejak energi asal api, jadi itu pasti Kaisar Poenis yang baru. Kalau begitu, permainan ini menjadi lebih menarik. Master Everlasting, tidak mungkin kamu tidak akan muncul saat aliansi jatuh ke dalam kekacauan. Di bagian selatan aliansi, dalam kedalaman sekte mayat, ada peti mati hitam besar. Ada rantai di sekitarnya yang membentuk segi 8 dan menghubungkannya ke peti mati lain. Sejumlah besar peti mati memenuhi area ini dan membentuk struktur. Ada planet yang dipindahkan ke sini melalui mantra yang tidak diketahui. Planet-planet ini berputar di sekitar peti mati ini. Pada saat ini, riak energi asal berlalu. Suara kejutan lembut datang dari peti mati di tengah. Seorang kaisar ilahi baru telah muncul dalam 4 sekte ilahi pada saat ini. Menarik. Saat suaranya bergema, suara paku yang menggores tutup peti mati bisa terdengar. Suara ini akan membuatmu merasa seperti seseorang mencabik-cabik hati, retakan bahkan muncul di ruang terdekat. 4 kekuatan utama dari pasukan aliansi yang tersisa juga merasakan fluktuasi ini. Yang paling kuat dari 4 kekuatan, negara budidaya peringkat 8 Cuyun, mengendalikan puluhan planet dan memilikinya dalam sebuah formasi. Sekte Cuyun berada di planet utama, dan Sekte Cuyun adalah penguasa negara Cuyun. Di ruang rahasia Sekte Cuyun duduk seorang pria tua yang tampak sangat baik. Pada saat ini, energi asal berdesir. Dia membuka matanya, dan setelah merenung untuk waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, Mozi. Setelah dia berbicara,
Riak-riak muncul di hadapan pria tua itu dan seorang pemuda botak berpakaian hijau melangkah keluar. Dia menggenggam tangannya pada pria tua itu dan dengan hormat berkata, "Mozi menyapa guru." Seorang kaisar ilahi baru muncul di 4 sekte ilahi. Ambillah 4 pil surgawi peringkat 5 teratas, 100 pil surgawi biasa, 1000 harta surgawi dan juga roh yang aku sempurnakan 5 tahun lalu sebagai hadiah. Roh itu? Mozi menatap pria tua itu sebelum dia berhenti berbicara dan mengangguk. Roh itu sangat berharga, tetapi hadiah Cuyun harus memasukkannya. Guru telah menghitung bahwa kaisar ilahi ini adalah teman lamamu. Menjadi teman kaisar ilahi yang baru ini sangat penting bagi negara Cuyun. Teman lama. Mozi punya sedikit teman, tapi dia tidak bertanya lebih banyak dan pergi. Pada saat ini, dalam 4 sekte ilahi, sinar cahaya mengarah ke sekte ilahi burung Poenis. Api dalam sekte mengamuk, dan teriakan, Kaisar Suci, telah mencapai puncaknya. Wang Lin menghela napas dalam saat dia melihat langit berbintang yang dipenuhi dengan api dan guntur. Tidak jauh di belakangnya, Kaisar Ilahi Burung Poenis dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tertawa. Bagus, sekte Ilahi Burung Poenisku memiliki Kaisar Ilahi yang baru. Aku akhirnya bisa pergi tersenyum. Dia mengangkat tangan dan meraih kekosongan. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan 3 sinar cahaya terbang keluar. Wang Lin, sebagai Kaisar Ilahi Burung Poenis, kamu membutuhkan 3 hal. Pertama adalah jubah Kaisar Poenis yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pria tua itu melambaikan tangan dan sinar cahaya menembak ke arah Wang Lin. Cahaya berubah menjadi jubah putih di depan Wang Lin. Ada 9 Poenis yang mengelilinginya, dan mengeluarkan aura yang bermartabat. Aku melepas jubah ini selama Heaven Bleak ketiga. Aku tidak berpikir aku akan pernah memiliki kesempatan untuk memakainya lagi. Hari ini aku memberinya ke kamu. Kaisar Ilahi mengungkapkan ekspresi melankolis. Wang Lin menyentuh jubah dengan tangannya. Jubah berubah menjadi cahaya dan mengelilingi Wang Lin. Saat cahaya memudar, Wang Lin sudah memakainya. Wang Lin sudah memiliki rambut putih dan baju besi merah tua. Sekarang dengan jubah di belakangnya, dia mengeluarkan aura aneh. Wang Lin jelas merasakan usia dari jubah ini, seolah-olah itu sudah ada sejak lama. Yang kedua adalah identifikasi generasi Kaisar Ilahi Poenis. Toker Suci Poenis. Kaisar Ilahi tua melambaikan tangannya dan sinar cahaya kedua menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkapnya, dan cahaya berubah menjadi token berbentuk api. Itu hanya seukuran telapak tangannya, tetapi saat dia memegangnya, Wang Lin bisa merasakan energi api yang kuat di dalam bersama dengan aura kuno. Hal ketiga adalah hal yang paling penting dari sekte Ilahi Burung Poenis, harta suci. Sinar ketiga jatuh di tangan Wang Lin dan berubah menjadi batu putih. Mengamati harta suci Burung Poenis dengan saksama, Wang Lin segera melihat ran yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus pada batu putih. Setiap kali ran menyala, panas dari batu akan meningkat. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Badai muncul di benaknya. Dia mengambil napas dalam dan berpegangan pada batu dengan erat. Dia merasakan aura yang sangat samar pada batu ini yang mirip dengan manik penentang surga. Aura ini sangat ringan, tetapi itu benar-benar ada. Jika dia tidak memegangnya di tangannya, dia tidak akan merasakannya. Darah harta suci masih di antara alis King Lin. Anda bisa melepasnya kapan saja. Kaisar Ilahi tua memandang Wang Lin dengan sedikit lega. 3 hal ini diturunkan oleh Kaisar Ilahi Burung Poenis pertama. Hanya setiap generasi Kaisar Ilahi yang dapat meneruskannya ke generasi berikutnya. Kamu harus menjaga itu tetap aman. Kaisar Ilahi tua berjuang untuk bangkit. Tubuhnya sudah sangat lemah, dan tindakan berdiri saja itu menyakitkan baginya. Namun kegembiraan dan kelegaan di matanya memungkinkannya melupakan semua rasa sakit. Saat dia bangun, Kaisar Ilahi tua melambai pada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Wang Lin berjalan di sebelah Kaisar Ilahi tua sambil merenung. Orang tua itu memandang Wang Lin dan meletakkan tangan di kepala Wang Lin sambil berkata dengan lembut. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Kaisar Ilahi yang baru. Pergi dan temui anggota klanmu. Aku akan pergi ke kultivasi terakhir dalam hidupku. Kembalilah temui aku dalam 7 hari. Wang Lin menatap Kaisar Ilahi tua. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menutup mulutnya dan mengangguk. Dia memandang orang tua itu dengan penuh arti sebelum berbalik dan berjalan pergi. Baju besi merah, jubah putih, rambut putih dan tato Poenis putih memberi Wang Lin temperamen yang sangat istimewa. Dia perlahan menghilang ke kejauhan. Pria tua itu menutup matanya dan mulai berkultivasi. Suasana hati Wang Lin agak berat. Tatapan Kaisar Ilahi tua mengingatkannya pada Duntian, dan dia menghela nafas. Saat Wang Lin bergerak maju, hampir semua kultivator di planet budidaya yang ia lewati terbang keluar. Teriakan,
Kaisar Ilahi, bergema. Teriakan ini menyampaikan kegembiraan dan harapan semua anggota sekte Poenis telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak kultivator mengikuti Wang Lin. Secara khusus, para junior memperhatikan Wang Lin dengan hormat di mata mereka. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak anggota sekte burung Poenis mengikuti. Tuan! Teriakan gembira dicampur di antara anggota Poenis, menyebabkan Wang Lin berhenti sejenak. Lei Ji dan kepala besar dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum dan mengangguk pada keduanya. Saat dia bergerak maju, tawar yang bergema dan kemudian situnan muncul. Dia memeluk Wang Lin dan tersenyum. Bagus, bocah, akhirnya kau keluar. Senyum Wang Lin melebar. Luka situnan telah pulih dan kultivasinya bahkan lebih kuat. Bahkan racunnya pun ditekan. Mayat perak dan Master Angin datang setelah situnan. Mayat perak mengikuti di belakang Wang Lin. Adapun Master Angin, meskipun ia memiliki ekspresi hormat, sukacita di matanya berasal dari hatinya. Akhirnya, saat Wang Lin tiba di depan planet terakhir sekte Poenis, jumlah anggota sekte cukup untuk menutupi langit. Kaisar Suci! Kaisar Suci! Raungan mengejutkan yang bergema menggantikan semua suara lain di langit berbintang. Planet utama sekte Poenis juga merupakan planet tempat Rentau berada. Pada saat ini, dia mendengarkan anggota sekte bersorak di sebelahnya, membuat ekspresinya semakin suram. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan ganas. Di sebelahnya, Liao Yun menatap Rentau dengan ekspresi jijik. Dia terbang ke udara menuju Wang Lin yang dikelilingi oleh banyak orang, dan dengan hormat berkata, Liao Yun menyambut Kaisar Ilahi. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Wang Lin daripada orang-orang yang pergi ke Tanah Roh Iblis, dan dia adalah salah satu dari mereka. Mantra Wang Lin telah membuat orang-orang yang berada di Tanah Roh Iblis mengaguminya sepenuhnya. Feng Shan ragu sejenak sebelum terbang menyapa Wang Lin dengan Liao Yun. Mayoritas anggota sekte di planet ini dengan gembira menyambut Wang Lin. Ekspresi suram dari Rentau, beberapa penatua dan orang-orang lain yang loyal kepadanya membentuk kontras dengan semua orang. Rentau menyentakkan kepalanya saat dia menatap Wang Lin yang tersenyum dengan semua orang, dan berteriak, Wang Lin, aku ingin menantangmu. Dia harus melakukan ini. Jika Wang Lin melanjutkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Ilahi lagi. Dalam sekte Poenis, Kaisar Ilahi adalah dewa. Siapapun yang berani melawan Kaisar Suci akan menjadi musuh seluruh sekte. Namun ada satu hukum dalam sekte Poenis yang membuat Rentau berani menantang Wang Lin. Deru ini bergema melintasi bintang-bintang dan segera menyebabkan semua orang tenang. Pandangan orang-orang di sekitarnya berkumpul pada Rentau. Ada beberapa tetua sekte Poenis hadir. Tugas mereka adalah membantu Wang Lin dengan lancar bertransisi menjadi peran Kaisar Suci. Mereka tidak akan membiarkan suara pemberontakan. Ini adalah perintah kematian yang dikirim oleh Kaisar Ilahi tua. Dahi Rentau tertutup keringat, dan tatapan semua orang terpaku padanya. Ini menyebabkan pikirannya bergetar. Namun dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia menatap Wang Lin dan meraung. Wang Lin, apakah kamu berani menerima tantanganku? Jika tidak, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Ilahi. Tiga tetua di belakang Rentau melangkah maju dan mengelilinginya. Kemudian mereka menatap berbagai tetua di antara anggota sekte. Rentau, kamu berani? Apakah kalian bertiga akan secara terbuka menentang perintah Kaisar Lama? Seorang pria tua jangkung keluar dari kerumunan. Dia adalah salah satu tetua Nirvana Seterer yang berada di Tanah Roh Iblis. Penatua Zhou, hukum sekte Poenis mengatakan bahwa saat seorang Kaisar Ilahi meneruskan gelar ke gelar berikutnya, semua anggota sekte memiliki hak untuk menantang Kaisar untuk mendapatkan posisi itu. Benar kan? Bodoh. Ada kilatan dingin di mata tetua Zhou. Dia mencibir tetapi tidak bertindak, dan dia mundur beberapa langkah. Tidak hanya orang tua ini, tetapi pada saat ini, di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sini, orang-orang yang telah pergi ke Tanah Roh Iblis menatap Rentau dengan ejekan di mata mereka. Beberapa bahkan menatapnya dengan kasihan. Di bawah tatapan ini, pikiran Rentau bergetar. Dia telah mendengar banyak tentang prestasi Wang Lin di Tanah Roh Iblis 3 tahun lalu, tapi dia tidak percaya. Saat ini dia jelas melihat bahwa Wang Lin hanya di puncak tahap Nirvana Scryer yang membuatnya percaya rumor itu semakin berkurang. Dia akan berbicara. Tepat pada saat ini, tatapan dingin Wang Lin terkunci ke Rentau. Saat tatapannya jatuh pada Rentau, tubuh Rentau bergetar dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan mata ketiga tetua di belakangnya menyipit. Jika kamu menantangku, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kamu masih bersedia? Suara Wang Lin tenang, tetapi dipenuhi dengan niat dingin. Semua orang yang berada di Tanah Roh Iblis merasakan hawa dingin muncul di hati mereka.
Mereka tidak akan pernah bisa melupakan kekuatan yang merobek kegelapan malam dan kepalan tangan yang bisa menghancurkan langit selama mimpi zaman kuno. Pikiran Rentau bergetar lebih intens dan dia punya sedikit firasat. Namun dia tidak bisa mundur sekarang. Setelah memeriksa sekali lagi dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa Wang Lin memang hanya di puncak tahap Nirvana Scryer. Ekspresinya suram saat dia mengepalkan giginya dan berkata, "Tantangan." Wang Lin mengangguk. Tubuh aslinya saat ini terpisah. Tetapi bahkan tanpa tubuh dewa kuno yang kuat, Wang Lin masih memiliki mantranya. Dia bisa membantai semua kultivator Nirvana Cleanser hanya dengan Magic Arsenal. Dan dia bahkan berani bertarung melawan kultivator Nirvana Setrer. Sebenarnya, apakah tubuh aslinya ada di sana atau tidak membuat perbedaan saat ini. Jika benar-benar ada perbedaan, itu adalah tubuh yang kuat akan memungkinkan daya tahan Wang Lin melebihi harapan semua orang. Bahkan tidak perlu membicarakan Sunderet Naik yang hanya bisa dia gunakan pada momen khusus. Wang Lin tidak tahu bahwa Sunderet Naiknya telah menyebar jauh dan luas selama 3 tahun ini. Itu memicu badai besar di dalam aliansi. Tidak hanya Sunderet Naik yang membunuh Master Kekosongan, 2 avatar Alser terbunuh dan 1 lagi terluka parah. Catatan pertempuran seperti itu memungkinkan Wang Lin menjadi kultivator top dalam semalam. Tidak peduli apa, kamu adalah anggota sekte ilahi burung Poenis, jadi aku bisa membiarkanmu mati dengan pemakaman api. Wang Lin melambaikan tangan dan pada saat ini, tubuh roh hantu muncul di belakangnya. 9 transformasi misterius. Saat roh ini muncul, itu menyebabkan kegemparan di antara anggota sekte sekitarnya. Pandangan lebih bersemangat jatuh pada Wang Lin. 9 transformasi misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Kaisar Suci. Bahkan wajah Rentau segera menjadi pucat. Tetapi matanya segera dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan api meletus dari tubuhnya. Gelombang panas membentuk baju besi di sekitarnya. Mata Wang Lin dingin saat dia melambaikan tangannya dan roh di belakangnya memasuki lengannya. Saat dia menggerakkan tangannya, dia menunjuk ke tubuh Rentau. Api bakar. Suara dingin bergema, tetapi itu berisi kekuatan yang mengendalikan semua api di dunia. Pada saat ini, selama itu api, itu harus mematuhi Wang Lin. Hanya 2 kata ini menyebabkan api di sekitar Rentau bergetar dan menerkam Rentau. Pada saat krisis ini, baju besi Rentau keluar seperti pedang terbang ke Wang Lin. Pikiran Rentau bergetar. Dia tidak berpikir Wang Lin bisa mengendalikan apinya sendiri. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika serangan ini tidak bisa secara serius melukai atau membunuh Wang Lin, begitu api di belakangnya tiba, dia akan berada dalam bahaya besar. 1 serangan sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke Rentau. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius menampilkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasakan panas luar biasa dari tangan kanannya. Naik 3 alam asal api. Saat suara tenang Wang Lin menggema, dia menunjuk ke arah Rentau, dan Rentau batuk darah dan muncul suara-suara dari dalam tubuhnya. Dia segera didorong mundur, dan ketakutan dan kengerian memenuhi matanya. Tetapi apa yang sebenarnya dia rasakan adalah kebingungan. Namun saat dia didorong ke mundur, bahkan lebih banyak suara datang dari dalam tubuhnya. Kabut darah meletus dari tubuhnya dan dia berubah menjadi berantakan berdarah. Pada saat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ledakan berlanjut. Darah segar meletus dan Rentau menjerit sengsara saat jiwa asalnya keluar panik. Dia masih bingung. Dia tidak tahu bagaimana 1 jari saja sudah cukup untuk menyebabkan tubuhnya runtuh. Namun saat jiwa asalnya keluar, raungan gemuruh yang membuatnya ketakutan datang dari jiwa asalnya. Raungan ini mengandung kekuatan api dan guntur yang merusak. Jiwa asal Rentau segera runtuh. Itu berakhir dalam sekejap. Semua orang hanya melihat Wang Lin menunjuk 2 kali dan Rentau sekarat. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tetap tenang. Dia tidak kecewa dengan 9 transformasi misterius. Mantra yang hanya bisa dilatih oleh setiap generasi Kairas Poenis pasti benar-benar kuat. Mungkin itu lebih kuat dari yang aku harapkan karena menyatu dengan guntur. Tatapan Wang Lin menyapu semua orang dan mendarat di 3 tetua di belakang Rentau. Salah satunya adalah pada tahap awal Nirvana Setrer dan 2 lainnya berada pada tahap akhir Nirvana Cleanser. Apakah kalian bertiga ingin menantangku juga? Nyala api putih muncul di mata kanan Wang Lin saat dia menatap ketiga tetua itu. Kedua tetua tahap akhir Nirvana Cleanser saling memandang sebelum melihat tetua Nirvana Setrer. Mereka jelas mengikuti perintahnya. Tetua ini memandang Wang Lin. Meskipun ekspresinya tenang, pikirannya kaget. Dia bisa membunuh Rentau dengan 2 poin juga, tapi dia adalah seorang kultivator Nirvana Setrer. Sementara Wang Lin hanya di puncak tahap Nirvana Scryer. Mempertimbangkan hal itu, dia harus mementingkan orang di depannya.
Lebih penting, 9 transformasi misterius. Pikiran tetua itu bergetar. Tatapan para tetua lainnya di antara orang-orang di sekitarnya memberikan tekanan tak terlihat padanya. Tetua itu merenung sedikit dan kemudian dengan tenang berkata, "Selamat datang, Kaisar Suci." Setelah dia berbicara, dua tetua lainnya santai dan berkata pada saat yang sama, "Selamat datang, Kaisar Suci." Mengikuti mereka adalah anggota sekte yang mendengarkan mereka bertiga. Mereka semua hormat dan menyambut Wang Lin bersamaan. "Selamat datang, Kaisar Suci." Pada saat ini, suara-suara dari semua anggota sekte yang hadir bergema. Suara puluhan ribu orang berteriak menyebabkan raungan yang menghancurkan bumi. Ekspresi Wang Lin tenang. Meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyambutnya, dia mengerti bahwa banyak orang di sini tidak mau. Bagaimanapun tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menekan semua orang di sini, tapi dia tidak peduli. Hati Wang Lin tidak di dalam sekte Poenis. Pada saat ini, sementara Wang Lin dikelilingi oleh sorak-sorai dan orang-orang, ada beberapa orang yang memiliki setiap emosi yang kompleks, dan pikiran mereka tidak ada di sini. Yang pertama adalah Tasan. Dia tidak pergi menemui Wang Lin tetapi tetap di tempatnya. Diam-diam menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat Wang Lin di planet tempat dia berada, dia samar-samar bisa merasakan Wang Lin di kejauhan, dan dia mendengar suara menyambut di sekitar Wang Lin. Ekspresinya sangat kompleks, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas sebelum menutup matanya untuk terus berkultivasi. Namun pikirannya tidak bisa tenang sama sekali. Selain dia, ada orang lain yang juga sama. Dia duduk di dinding kota dan dikelilingi oleh kendi anggur. Dia mengambil satu dan mengambil tegukan besar. Wajahnya mengungkapkan kesedihannya. Dibandingkan dengan keaktifan di sekitar Wang Lin, pria tua ini tampak sangat muram. Di belakangnya, Ling Er menemaninya. Selain Teasan dan Master Yi Chen, ada orang lain yang merasa sangat rumit tentang ini. Orang ini adalah Suli Guo. Dia dikelilingi api, dan dia terus mengutuk seolah dia tidak akan pernah lelah. "Wang Lin, mengapa kamu tidak membiarkan kakek Su keluar? Tunggu saja." Selama 2 hari berikutnya, para tetua yang tersisa dari 3 sekte ilahi yang tersisa datang untuk memberi selamat Wang Lin. Seluruh sekte Poenis sangat hidup sekarang. Wang Lin sangat sopan kepada para tetua dari 3 sekte ilahi lainnya. Setelah semua, 4 sekte ilahi berbagi kamar yang sama, dan mayoritas tetua di sini berada di tanah roh iblis. Mereka telah menyaksikan mantra Wang Lin, jadi mereka secara alami tidak akan merasa jijik dengan fakta bahwa Wang Lin hanya seorang kultivator Nirvana Scryer. Setelah berbicara dengan sopan satu sama lain, para tetua dari 3 sekte diatur tempat tinggal. Para tetua dari 3 sekte sangat peduli tentang Wang Lin. Secara khusus, 3 kepala tetua naga azur sangat menghormati Wang Lin. 3 tahun yang lalu, saat Wang Lin memberitahu Kaisar Ilahi Burung Poenis tentang berita Kaisar Ilahi Naga Azur, mereka juga mengetahui tentang masalah ini dan sangat berterima kasih. Sebuah upacara besar diperlukan untuk kenaikan Kaisar Ilahi yang baru. Ini adalah tradisi dari 4 sekte ilahi, jadi Wang Lin tidak bisa hanya mengubahnya. Upacara ini ditetapkan pada hari ke-6. Wang Lin biasanya akan sangat sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk beristirahat sekarang. Ada banyak hal tentang sekte ilahi burung Poenis yang harus dia kenal. Juga, tidak semua tetua sekte mengakui Wang Lin. Mereka telah menerima ini karena perintah Kaisar Ilahi Lama. Namun Wang Lin tidak melakukan semua ini. Ketika dia setuju untuk menjadi Kaisar Ilahi Burung Poenis, itu hanya kesepakatan dengan Kaisar Ilahi Lama. Selama 3 tahun berikutnya, Kaisar Ilahi Lama telah banyak membantunya. Meskipun itu bagian dari kesepakatan, Wang Lin masih harus membalas kebaikan ini. Namun Wang Lin tahu bahwa karena situasinya saat ini, dia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Selama 3 tahun ini, ia sering terbangun dari kultivasi dan merasakan kulitnya merinding. Jika ini hanya terjadi 1 atau 2 kali, itu tidak bukani masalah besar. Tetapi selama 3 tahun terakhir ini, Wang Lin telah mengalaminya tidak kurang dari 10 kali. Perasaan ini semakin jelas, dan dia samar-samar merasa itu berasal dari planet Suzaku. Wang Lin jelas tahu bahwa saat tingkat kultivasinya meningkat, begitu juga pandangan ke depan tentang bahaya. Jelas bahwa rasa bahaya ini datang dari Tuosen. Raungan Tuosen sejak dia meninggalkan tanah dewa kuno 1000 tahun yang lalu tampaknya bergema di dalam pikiran Wang Lin. Akan ada suatu hari saat aku akan datang dan menemukanmu untuk mengambil kembali warisan Tusi. Aku khawatir Tuosen akan segera keluar. Wang Lin sedang duduk di atas batu di tepi gunung berapi di salah satu planet utama. Gunung berapi mengeluarkan asap bersama dengan panas yang hebat. Tuosen seperti pisau mengambang di atas kepala Wang Lin yang bisa jatuh kapan saja. Wang Lin telah dilanda krisis ini selama lebih dari 1000 tahun. Karena tubuh aslinya dewa kuno telah mencapai 5 bintang dan ia memiliki pengetahuan dari ingatan yang diwarisi,
Wang Lin mampu melakukan analisis rinci tentang kekuatan Dewa Kuno Bintang 8. Hasil analisisnya mengejutkannya. Dengan musuh yang kuat yang bisa melarikan diri kapan saja dan akan memburunya segera, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk tetap tinggal di sini dengan damai. Jika tidak, satu-satunya hasil akan menyeret keempat sekte ilahi dan dihancurkan oleh Tuo Shen. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, dan dia bukan lagi kultivator lemah. Meskipun Tuo Shen kuat, Wang Lin tidak sepenuhnya tidak siap. Jika Kaisar King Lin bisa hidup kembali, aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan Tuo Shen. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat ke bawah gunung. Semua planet di sekte Poenis terus terbakar. Sekilas, itu benar-benar merah. Aku akan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur sebagai pembayaran sementara atas bantuan Kaisar Ilahi Lama. Jika aku bisa menghindari pembantaian Tuo Shen dan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkannya, maka aku akan kembali dan memastikan sekte Poenis berhasil. Jika aku mati oleh Tuo Shen, Wang Lin diam-diam menatap langit dan tersenyum pahit. Tuo Shen, aku tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Dunia ini dipenuhi dengan keserakahan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan terpikat oleh Dewa Kuno Bintang 8. Wang Lin mengungkapkan senyum suram. Tepat pada saat ini, aliran api datang dari kejauhan. Saat itu mencapai 100 kaki dari Wang Lin, kobaran api menghilang, mengungkapkan tetua berjubah merah. Tetua itu tenang saat dia melihat Wang Lin dan perlahan berkata, Kaisar Suci, Sekte Mayat, Al-Hifen, dan negara Cuyun semua mengirim utusan ke sini dan sedang menunggu di aula belakang. Apakah kamu ingin melihat mereka? Tetua ini bukan salah satu dari 6 tetua yang pergi ke tanah roh iblis. Wang Lin hanya tahu bahwa namanya adalah Su dan ia berada di tahap tengah Nirvana Setrer. Dia paling bergengsi di antara para tetua Nirvana Setrer. Selama beberapa hari terakhir, banyak utusan aliansi datang untuk memberi selamat kepadanya. Wang Lin secara alami tidak melihat orang-orang itu karena ada anggota dan tetua sekte Poenis untuk menyambut mereka. Adapun Al-Hifen dan Mayat Sekte, itu adalah pertama kalinya mereka mengirim utusan. Wang Lin merenung dan memikirkan rencananya untuk berurusan dengan Tuo Shen. Dia kemudian merubah pikiran tentang tidak bertemu para utusan ini. Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, aku akan bertemu mereka. Tetua itu memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, aku ingin bertanya apa yang sedang direncanakan oleh Kaisar Ilahi. Bukan hanya aku, banyak tetua lainnya memiliki keraguan yang sama. Aku berharap Kaisar dapat menjawab kita. Menyelamatkan Kaisar Naga Azur. Setelah Wang Lin berbicara, dia tidak melihat tetua itu tetapi berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh. Tetua bernama Su gemetar dan tiba-tiba melihat di mana Wang Lin menghilang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kaisar Naga Azur. Dia terkejut dan tidak bertanya lagi. Pikirannya benar-benar dikejutkan oleh 3 kata itu. Selain Kaisar Ilahi Lama dan 3 kepala tetua sekte Naga Azur, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Sekarang, setelah tetua Su mendengar ini, sebuah badai muncul di benaknya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Wang Lin sangat mendalam dan misterius. Aula belakang sekte Poenis dibangun seluruhnya dari batu giok merah. Dari kejauhan, itu sangat menarik. Itu dikelilingi oleh pohon-pohon merah, dan bahkan tanah beraspal merah. Gelombang panas yang menyengat datang dari aula ini dan menyebar ke sekitarnya. Pada saat ini, ada 2 pria dan seorang wanita duduk di dalam aula. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun sutra biru yang setengah memperlihatkan dadanya. Matanya indah dan ada sedikit genit yang tersembunyi di dalamnya. Dia dengan hati-hati memandangi 2 orang lainnya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua dan yang lainnya seorang pria muda botak. Pria tua itu mengenakan jubah merah dan memberi kesan keagungan. Matanya terpejam, tetapi ada distorsi di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak pantas berada di tempat ini. Ini mengungkapkan tingkat kultivasinya yang mengejutkan. Adapun pria botak, dia terlihat sangat biasa dan mengenakan jubah hijau. Dia tampak tenang, tetapi sesekali akan ada kebingungan di matanya. Namun dia akan segera kembali normal. Tetapi wanita itu segera dapat mengatakan bahwa saat kebingungan muncul di matanya, energi asal di sekitar sini akan berhenti sejenak. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali pria tua dan botak karena mereka adalah orang-orang yang dikenalnya. Pada saat ini, seorang junior sekte Poenis datang dengan buah dan teh. Setelah menempatkan itu, junior ini segera pergi. Wanita cantik itu mengambil cangkir dan meniup teh. Dia menatap pria tua itu dan tersenyum. Aku yakin kamu dari Al-Hifen, Liunzi. Junior adalah Lingzi dari Mayat Sekte. Salam, senior.